bangunan akan berdiri kokoh dan kuat bila fondasinya juga kuat. Seperti halnya bangunan, negara juga membutuhkan sebuah fondasi. Fondasi negara itulah yang disebut sebagai dasar negara. Adapun dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila mampu menjadi dasar negara yang kokoh dan kuat. Hal itu karena Pancasila berakar pada budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi penting dalam kehidupan bernegara. Pancasila menjadi penentu arah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi tuntunan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Segenap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Bila semua dapat melakukannya, maka cita-cita luhur bangsa Indonesia akan terwujud. Cita-cita luhur yang dimaksud yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sebelum menjadi dasar negara, Pancasila mengalami proses yang sangat panjang. Para pendiri bangsa berjuang menyatukan tenaga dan pikiran yang dimana tujuannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka dengan dasar yang kuat. Dengan dasar yang kuat, Indonesia akan kokoh. Indonesia pun tidak akan mudah terpecah belah. Para pendiri bangsa telah memberikan kita contoh semangat kebersamaan. Semangat tersebut tampak dalam perumusan Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila mampu mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa. Kita harus melakukan sesuatu lebih dari sekedar rasa bangga. Kita juga harus dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pencerminan jiwa kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangatlah luhur. Pancasila dirancang sedemikian rupa sesuai kepribadian dari bangsa Indonesia. Segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terangkum di dalamnya. Kita harus dapat meresapi nilai-nilai Pancasila secara utuh. Nilai yang melatar belakangi terwujudnya Pancasila pun mulia. Para tokoh telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya demi terwujudnya Pancasila. Semua itu tidak akan pernah dapat kita balas dan dinilai dengan uang. Kita menghargai dan meneruskan cita-cita mereka. Pancasila bukanlah hal yang remeh dan sepele. Pancasila adalah dasar negara kita, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak cukup dihafalkan dan dibaca setiap upacara bendera. Kita juga harus menghayati nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Proses perumusan Pancasila yang dilakukan para tokoh menjadi pelajaran berharga bagi kita. Semua itu dilakukan dengan penuh nilai perjuangan dan diliputi dalam semangat kebersamaan. Usulan-usulan dalam sidang BPUPKI sangat berbeda-beda. Kita tidak perlu heran terhadap perbedaan pendapat tersebut, sebab anggota BPUPKI dibentuk dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Bahkan ada pula anggota yang berasal dari keturunan Tionghoa, Arab, dan India. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya pendapat yang beragam. Akan tetapi, perbedaan yang ada tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Mereka mengabaikan perbedaan-perbedaan itu demi tercapainya tujuan. Sebab semua anggota BPUPKI memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Tujuan dan cita-cita itu adalah kemerdekaan Indonesia. Semua tenaga dan pikiran dicurahkan untuk meraih cita-cita mulia tersebut. Semua anggota BPUPKI yang berbeda-beda dapat bersatu mewujudkan Indonesia merdeka. Indonesia tersusun atas banyak perbedaan. Perbedaan itulah yang membuat Indonesia menjadi berwarna-warni dan indah. Mungkin kalian dapat mengetahui bunyi tulisan pada pita yang dicengkram kaki burung Garuda Pancasila. Pada pita itu tertulis kata Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi kita adalah satu jua. Namun, kenyataannya, di zaman sekarang, Indonesia sudah mulai terpecah belah. Sering banyaknya konflik antar agama, antar suku yang terjadi di kita yang disebabkan oleh para oknum-oknum warga negara yang tidak menginginkan persatuan dan kesatuan. Jelas, hal tersebut menjadi suatu tantangan kita sebagai warga negara Indonesia. Seharusnya, perbedaan-perbedaan yang ada bukan menjadi penghalang untuk bekerja sama, tolong-menolong, dan hidup rukun. Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan kita perlu untuk saling mengenal, menghormati, menolong, dan bekerja sama. Para pahlawan telah memberikan contoh kepada kita bahwa perbedaan bukanlah suatu penghalang untuk bersatu. Semangat persatuan dan perjuangan itu harus ditiru dan diteladani. Perbedaan-perbedaan di sekeliling kita bukanlah penghalang untuk bersatu. Kini kita telah merdeka dari penjajah. Ini bukan berarti kita tidak lagi memerlukan persatuan dan kesatuan. Para pejuang dulu bersatu dan melupakan perbedaan untuk Indonesia merdeka. Kini, kita pun harus tetap bersatu. Kita harus dapat mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bangsa dan negara.